mewawancari sedikit saya sebagai guru penggerak karena ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah mengenai kasus telematika. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, ini kan mengenai kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama Ibu jadi pimpinan di sekolah ini. MTS 8 Bu ya. Terima kasih Bu. Ini yang pertama Bu, selama Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kasus yang sering kami temukan di madrasah kami lebih banyak kita harus memakai dilema etika karena tidak semua kasus yang kita jumpai harus kita ambil sikap tegas. Kita harus mempertimbangkan dengan hati karena siswa di sini siswa yang di bawah garis kehidupan yang sejahtera, di bawah garis kalau dibilang itu garis kemiskinan. Hampir semua siswa saya ini siswa miskin, siswa bermasalah, siswa yang mempunyai broken home di rumah. Mereka semuanya hampir semua ada 1-2 orang anak pegawai, mungkin guru-guru yang tidak punya masalah, tapi yang lainnya semua masalah. Masalah di sini kami sikapi dengan datang ke rumah. Begitu kita lihat keadaan rumah, tidak mungkin anak ini seandainya dia bandel, dia punya masalah, kita keluarkan, tidak mungkin. Apalagi di saat-saat terakhir di kelas 3 tidak sekolah. Begitu kita datang ke rumah, jangankan untuk jajan sekolah, untuk makan sehari 3 kali mungkin tidak terpenuhi. Ada siswa saya yang makannya 1 hari sekali, mungkin jam istirahat, jam makan siang, pagi tidak makan, sore tidak makan. Jadi tidak mungkin anak yang demikian ini dia tidak sekolah, kita ambil keputusan seperti di tata tertib sekolah, seperti peraturan sekolah, sekian absen kita harus keluarkan, itu tidak mungkin. Baik. Nah, jadi bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ada kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Nilai kebijakan, lebih ke nilai kebijakan. Kemudian kalau ada siswa demikian, kami minta guru, karena dewan guru yang mau bertanggung, mungkin saya sendiri juga menyampaikan kepada guru, tolong anak yang tidak punya jajan, anak yang tidak makan, sampaikan. Kemudian setelah kita panggil orang tuanya, setelah kita bimbing, beritahukan semacam, berubah. Hampir semua yang saya panggil kemari, orang tuanya berubah. Berarti dia sudah punya tanggung jawab untuk anaknya. Paling kurang untuk makan dan jajan sekolah. Karena sekolah ini, karena anak-anak memang masih butuh pendidikan. Jadi tidak mungkin anak-anak ini harus cari makan, harus kerja untuk membiayai keluarganya. Jadi mungkin lebih banyak penduduk atau orang tuanya yang awam, yang bisanya anak ke sekolah kan apa-apa. Tapi setelah kita panggil, kita beritahukan, kita kasih pengarahan, kemudian baru orang tua mengerti. Begitu dia sekolahkan anak, begitu anaknya tamat, punya ijazah, punya pekerjaan, baru dia tahu, oh ya butuh pendidikan. Nah tapi karena lebih banyak orang awam, kampung, tidak punya pendidikan, dasar pendidikan, jadi tidak bisa kita panggil orang tua, anak bapak sudah saya keluarkan karena nggak sekolah, anak bapak nakal sudah, tapi nggak bisa. Nah, jadi kita harus melacak dulu, mulai dari keluarganya bagaimana, kehidupannya bagaimana, latar belakangnya, sampai ke rumahnya. Nah, jadi lebih banyak kami memakai hati nurani dan pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih banyak anak-anak tidak kita keluarkan, walaupun seharusnya sudah dikeluarkan, tapi tidak kita keluarkan. Jadi langkah-langkah prosedur yang bagaimana Ibu melakukan dalam menangani masalah yang Ibu ceritakan itu? Pertama orang tuanya. Memanggil orang tuanya. Orang tuanya. Sebelum kita panggil orang tua, kesiswaan kita minta untuk
ke rumah siswa yang apa dia nggak sekolah, apa dia nakal, apa dia suka cabut. Nah, jadi kita lihat dulu tata belakang. Ternyata siswa tersebut tidak tinggal sama ayah dan ibu, kadang-kadang sama kakeknya. Kakeknya tidak pernah tahu anak itu tidak sekolah, karena dari rumah selalu sekolah. Nah, jadi begitu siap kita panggil orang tua, siap kita telusuri ke rumah, begitu tahu oh anak ini tinggal sama kakeknya itu akan pergi. Kemudian buat perjanjian sama kakeknya tiap pagi mengantar, siangnya menjemput. Kalau memang anak itu masih mau disekolahkan di sini. Kalau memang enggak, kakeknya tidak tanggung jawab atau orang tuanya tidak terserah dia mau sekolah mau enggak, nah itu kami tidak buat aturan apa-apa, berarti dengan sikap dikeluarkan. Tapi kalau kakeknya masih mau, orang tuanya masih mau menerima, bersungguh-sungguh bahwa akan diantar jemput kalau dia sekolah 1 hari 2 hari tidak dilihat, kemudian hari ketiga keempat mungkin kakeknya ikut dari belakang untuk memantau apaan cucunya itu sekolah. Banyak anak-anak di sini yang tinggal sama kakek sama neneknya. Nah kadang-kadang tolong orang tuanya dipanggil, nggak sanggup jalan sama neneknya yang di samping rumahnya atau abangnya atau siapa, nggak ada. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya merantau. Ada yang orang tuanya memang anak itu sudah ditinggal dari kecil. Kalau orang tuanya merantau, orang tuanya kemana itu ibu bapaknya, mungkin ibunya meninggal, bapaknya nggak tahu. Anaknya dititip sama orang tuanya. Ada juga yang cari kerja ke Malaysia atau lebih banyak. Anaknya dititip ke kakeknya. Jadi hampir ada 30% yang demikian. 50%-nya tinggal sama ibunya, lebih banyak tinggal sama ibunya, bapaknya nggak ada lagi. Ada 20% yang tinggal sama bapaknya dan punya masalah. Ya. Baik, jadi Ibu Aminah, hal-hal apa saja selama Ibu Aminah jadi pemimpin di MSN 8 ini yang efektif dalam mengambil keputusan? Hal yang efektif yaitu yang kasus ini, kasus yang sering tadi yang paling efektif Ibu. Apakah seperti diceritakan tadi mempertimbangkan yang paling sering, yang paling efektif memanggil orang tuanya? Itulah memanggil orang tua, kita buat perjanjian bersama. Kalau memang anaknya berbuat tidak lagi sekolah, tidak sering masuk sekolah, tidak buat PR segala macam, karena itu aja yang sering terjadi, lain enggak. Nah, jadi anak tersebut yang pertama tidak naik kelas, yang kedua harus kami keluarkan supaya tidak jadi contoh kepada anak-anak yang lain. Ya. Nah, jadi kalau tinggal kelas mungkin lebih tidak bisa diterima, orang tuanya tidak mau menerima anaknya tinggal kelas. Paling pindah, kami naikkan pindah. Kalau kami tetapkan di sini, takutnya yang lain juga akan ikut-ikutan. Jadi hampir semua masalah ditangani mulai dari wali kelas, kesiswaan, kepala sekolah dan wali. Setelah kita panggil wali, kita buat suatu perjanjian. Dengan perjanjian itu kita beri 3 kali perjanjian lagi, nah, itu baru kita keluarkan. Tapi kalau ketiga kali itu biasanya anak-anak sampai yang ketiga kali tidak pernah mengulang lagi. Ya. Jadi ada tantangan dalam Ibu pengambilan keputusan, ada tantangan dalam masalah-masalah ini kan ada, dan apakah ada tantangan dari dalam ataupun dari luar? Tantangan banyak, dari dalam pun ada. Kadang-kadang saya ambil keputusan, saya terima, wali kelasnya nggak mau lagi karena anak ini terlalu nakal, bukan nakal dia memukul atau sebagainya, merobek punya kamu, bukan. Nakal mungkin dengan sikap minta perhatian. Kan lebih banyak anak work home di sini, jadi butuh perhatian, jadi dia buat masalah, suka jalan, buat cokeh temannya segala macam. Nah, jadi wali kelas lebih banyak, Bu, kalau bisa keluarkan aja anak ini, pindahkan aja. Nah, itu tantangan. Tapi saya kasih tahu guru, inilah tujuan kita, inilah kita sebagai guru harus mendidik. Kalau memang anaknya gampang-gampang itu tidak butuh pendidikan.
anak bisa belajar dengan online juga bisa, tapi ini kita butuh pendidikan akhlaknya. Nah, inilah yang jadi PR kita. Gimana anak yang nakal kita didik supaya dia bagus, anak yang tidak mau sekolah kita didik dia bagus. Ada tempat yang mana atau waktu tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah SD 5 ini? Biasanya setelah kita panggil, kita buat jam ya, kita buat waktu. Hari Sabtu kita buat surat, hari Senin jam 9 harus hadir. Di situ saya udah sampaikan ke wali kelasnya, ke siswaannya, siapa-siapa yang terlibat di dalam yang harus kita panggil. Itu saya kasih waktu. Maksudnya begini, saya adakan waktu. Kalau ada kasus, ada kasus bisa selesaikan hari ini, harus selesaikan hari ini kasus harus selesaikan hari ini, ada harus selesai. Oh, ada kasus yang harus langsung diselesaikan, ada kasus yang bisa ditunda, ya tidak buat PR, tidak sekolah itu dia tidak masuk, itu kan kita tunggu hadir orang tuanya, kita buat pemanggilan. Tapi kalau kasusnya langsung rumah sekolah, kita ketemukan anak-anak di mana, anak-anak di kantin, kenapa di kantin itu lokal kosong, gurunya ada kosong, itu langsung kita selesaikan, langsung panggil kemari, gurunya kita panggil, kenapa, supaya dia jawab kenapa nggak masuk kelas, apa guru yang salah, apa siswa yang salah, nggak bukan pikir ada sekolah ini nggak masuk lagi atau begini alasan segala macam, mau pikir nggak ada guru. Jadi itu langsung kita tangani di waktu itu juga. Apalagi yang merokok itu langsung, tidak ada untuk besok, tidak saya panggil orang tuanya. Kesimpulan dari semua yang Ibu ceritakan, apa yang bisa Ibu ambil satu kesimpulan? Kalau dari kasus kami di sekolah, yang paling utama sebenarnya akhlak. Akhlak itu dimulai dari keluarga, dari ibu bapaknya, ditanamkan ke anaknya. Makanya siswa tersebut, anak tersebut begitu sampai kemari, karena di rumah sudah ada pendalaman akhlak, di sini tinggal kita sambung. Tetapi anak yang kami terima di sini, anak yang hidupnya ada sama ibunya saja, ada sama ayahnya saja, sama neneknya, sama kakek, ada yang cuma dititip di panti, sekolahnya kemari. Jadi tidak ada keluarga yang utuh, satu dua bisa kita lihat yang utuh. Jadi pendidikan itu dimulai dari akhlak. Kalau saya itu, makanya saya selalu, kalau saya yang diri sebagai pembina upacara itu selalu saya tekankan pada akhlak. Jadi kalau dengan akhlak, pinter pun bisa diimbangi, tapi pinter sekali tidak ada akhlak tidak bisa diimbangi. Nah, jadi apapun anaknya, pinter pun, malas, bodoh segala macam, itu utamakan akhlak. Kalau akhlaknya baik, tinggal sama siapapun tetap itu. Berarti kesimpulannya kalau anak akhlaknya baik, semua bisa kita lakukan, bisa atur ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Sufi. Gimana sehat Pak Reza? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Reza atas waktunya. Saya ingin berbicara wawancara Pak Reza sedikit. Saya sebagai guru penggerak ingin menanyakan pada Pak Reza masalah mengenai penyelesaian kasus yang pernah Bapak alami. Ini adalah saya akan bertanya sama Pak Reza. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika ada sebuah kasus masalah dilema dan etika seorang siswa, kita sebagai pengambil kebijakan kepala sekolah tentunya harus mencari masukan dari beberapa guru senior ataupun wakil keiswahan dan BP untuk kita ambil kesimpulan yang terbaik terhadap anak tersebut. Yang intinya kita sebagai kepala sekolah tidak boleh merugikan masa depan anak-anak kita. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Setiap saya mau mengambil sebuah keputusan, saya selalu mencari referensi dari beberapa guru dan juga guru BK. Baru setelah itu saya ambil sebuah keputusan terbaik bagi semuanya. Baik Pak. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ketika dua
kepentingan yang baik, sama-sama yang arahnya ke lebih baik, tentunya kita harus memeras pikiran kita, ya. Di antara kedua-duanya pasti ada yang paling terbaik. Nah, untuk mengambil keputusan di antara dua hal tersebut, biasanya saya selalu beristikharah mencari keputusan yang terbaik. Ini Pak, langkah-langkah atau seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu, saya bermusyawarah dulu, memanggil wakil kepala sekolah, kesiswaan, memanggil guru BP, saya duduk di ruangan saya untuk saya musyawarahkan tentang masalah tersebut, dan baru setelah itu saya ambil suatu keputusan bersama. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pemilihan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika ada kasus dilema etika, yang paling baik dalam mengambil keputusan kita adalah mencari masukan dari beberapa guru, dari beberapa senior, untuk kita musyawarahkan bersama dan kita putuskan hasilnya dari hasil musyawarah bersama, bukan semata-mata keputusan dari kepala sekolah itu sendiri. Berarti keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang sering dihadapi oleh seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam hal dilema etika, adalah ketika kita ingin membuat seorang anak sukses. Itu tentunya ada beberapa hal pribadi dan nurani kita yang kita korbankan. Prinsipnya, saya memanusiakan manusia lebih penting daripada hal-hal yang lainnya. Karena masa depan anak-anak kita itu adalah saat ini berada di tangan kita. Maka mari kita mencari alternatif yang terbaik demi anak-anak kita. Saya pikir demikian. Baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal yang rutin saya tidak punya, tetapi ketika ada masalah, biasanya saya lihat apakah masalah itu urgen atau tidak. Kalau masalah itu urgen, itu langsung saya selesaikan di tempat. Kalau masalah itu bisa diselesaikan nantinya, itu mungkin akan kita selesaikan dalam waktu tertentu. Yang urgen selalu kita utamakan. Berarti kalau itu masalahnya urgen, Bapak akan menyelesaikan di tempat, langsung kita selesaikan. Atau kalau enggak, Bapak ada jadwal yang lain? Kalau misalnya tidak terlalu urgen, tentunya saya lebih fokus ke yang lain, dan masalah itu nanti akan kita selesaikan belakangan. Terima kasih. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang mempermudah kebijakan seorang kepala sekolah adalah adanya masukan dari beberapa tim yang sudah kita bentuk di sekolah, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah itu bukan dari pemikiran seorang kepala sekolah, tapi berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan kita bersama, sehingga hasilnya pun nanti akan lebih baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Berarti dalam pengambilan keputusan terkait hal dilema etika, tentunya di situ menguji kemampuan seorang kepala sekolah. Maka biasanya saya lebih cenderung kepada hasil kesepakatan dan hasil musyawarah kita bersama untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.